Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit. Perkenalkan, nama saya Yuliani, ada di RT 1 RW 06 Gading Rejo Induk, sentra tahu, di bagian sentra tahu, terkenalnya sentra tahu. Farm kami Mulia Jaya Farm, tapi secara organisasi farm ini Rumah Pekerja Migran Indonesia. Karena memang saya pegang organisasi TKW ya, organisasi Rumah Pekerja Migran Indonesia, tapi secara organisasi ini farm Rumah Pekerja Migran Indonesia. Pulang sebagai purna migran tentunya memberi edukasi kepada semua TKI, baik yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Jepang, di Korea. Kita bergerak di bidang peternakan. Mereka ada sebuah usaha yang intinya ya bisa move on lah untuk pergi ke luar negeri, jadi tidak menua di perantauan gitu. Kita tetap kembali ke Indonesia membawa sebuah pengalaman lah. Kalau di sana mungkin dapat pengalaman peternakan, ya kita kembangkan di sini di Indonesia supaya kita juga bisa usaha di Indonesia gitu. Tentunya uangnya tidak mubazir lah, atau setelah kembali ke Indonesia kita seperti apa ya, orang buta yang seperti tidak percaya diri bahwa di Indonesia itu kita tidak bisa usaha. Itu jangan sampai seperti itu. Itu niat saya untuk mengedukasi bahwa kita merantau itu hanya sekedar cari modal gitulah, gitu, cari modal lalu kembali ke Indonesia kita kembangkan gitu. Memang tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita dari merantau untuk kembali ke Indonesia mempunyai sebuah usaha, itu butuh perjuangan. Nah, disitulah kita apa ya, perjuangan itu ya harus step by step lah gitu. Itulah perlunya move on gitu, move on dari pekerjaan di luar negeri. Tentunya kalau kita ingin, ya ini ujungnya ya Mas, kalau kita ingin maju, ya kita harus berani keluar dari zona aman gitu. Zona aman di luar negeri setiap bulan ongkang-ongkang lah 10 juta, 15 juta gitu. Tapi kan kita tidak selamanya akan hidup di luar negeri. Di sana saya gaji 15 juta tapi saya ditekan orang Mas, bekerja dengan orang. Tapi di sini 5 juta, 3 juta, taruhlah min-minnya itu standar dengan upah minimum. Tapi saya di sini owner, itu bos. Aja bos. Tapi step by step ada perkembangan gitu. Artinya ada usaha bulanan, nanti ada usaha tahunan gitu. Nanti kita akan cerita di video selanjutnya yang usaha tahunan gitu. Saya punya kontrak dengan Dompet Duafa gitu. Untuk penggemukan untuk tahun depan. Ini berdirinya sudah berapa lama Bu, ternakan sampean ini? Kurang lebih hampir 2,5 tahun ya. 2022 bulan April. Jumlahnya ada berapa ekor ini Bu? Ya kurang lebih 70 ekor lah. 70 ekoran? Karena babon yang produktif itu 40 ya. Itu plus anak-anaknya ada 30-35 itu. Berarti cacah kepala 70-an ekor. 70-an ekor. Selain breeding ini sampean penggemukan juga Bu? Ya ini ke depan Mas. Gitu. Nah sementara ini kan masih penggemukannya masih anakan sendiri, itu dipisah gitu, digemukkan gitu, saya jual eceran gitu. Ada yang buat apa, karena genetiknya bagus sih ya, saya Mas ya, untuk pacek gitu loh. Yang perempuan ini, yang betina ini juga untuk bahan indukan gitu. Saya jualnya bahan indukan, karena kalau saya jual borongan gitu misalkan, itu jatuhnya itu kan bukan lagi kualitas ya, tapi angon gitu. Pokoknya kalau wedhus angon kan harganya sekian gitu, kalau sama bakul kan. Ibaratnya kalau dijual ke pasar-pasar tradisional ya, itulah Bu ya. Pasar-pasar tradisional. Makanya saya jualnya sama petani gitu. Saya jual bahan gitu. Terus dulunya awal berternak ini dari berapa ekor Bu? Saya awal berternak dari 20 ekor indukan. Langsung banyak berarti Bu ya? Ya, langsung banyak. Langsung 20 ekor indukan. Tapi karena masih belum berpengalaman, pajaknya hanya kayak dombos ya. Ternyata pasar di Pringsewu itu apapun alasannya bertanduk. Peminatnya bertanduk. Ya, pasar di Pringsewu itu bertanduk. Segemuk apapun kalau nggak bertanduk orang masih gedrek.
kurang kurang. kurang menarik. Ya, kurang menarik. Modal awal dulu Bu, kira-kira dari pembuatan kandang terus pembelian bibit dari indukan 20 ekor itu kira-kira habis berapa? Nah, kandang itu cukup ini ya Mas, karena kita namanya awal ya, jadi bongkar pasang. Oh gitu. Artinya nyontoh yang seperti ini ternyata bukan tukang kandang profesional gitu. Ya hanya kandang-kandangan lah, akhirnya yang kejepit lah, yang ini bongkar lagi. Ya kira-kira 40 juta ini untuk kandangnya sendiri. Berarti dulunya mentornya tuh nggak ada? Nggak ada mentor, manual saya. Waduh. Nggak ada mentor. Saya belajar justru dari kambingnya. Udah berapa kali ganti? Apa renovasi kandang? Renovasi 2 tahun setengah ini? Ya 1 kali itu, begitu saya bikin ternyata untuk tempat mereka tidak nyaman, langsung saya ganti. Oh gitu. Bongkar pasang gitu. Sebelum peternak ini sampan belum ada pengalaman sama sekali Bu untuk di peternakan Ya domba kalau secara orisinal ya, karena bapak saya petani gitu kan. Terus kehidupan kami juga bertani ya, artinya ternak itu ya tidak asing bagi kita. Ya dulu bapak juga punya kambing berapa, terus sempat punya sapi juga berapa ya. Ya kita ini aja, kita apa, dinasti lah istilahnya ya Mas ya. Kita bikin dinasti aja. Kalau sekarang saya ternak kambing ya dinasti dari bapak saya. Untuk skala besar baru kali ini? Skala besar baru kali ini. Untuk pakan Bu, sampean menggunakan pakan apa ini Bu? Kalau pakan saya menggunakan fermentasi ya. Ijuan itu tadinya lagi fermentasinya itu saya pakai daun singkong. Itu ijuan 2 hari sekali. Itu karena ya dengan daun singkong itu kita cukup lah proteinnya ya. Itu terus ditambah dengan ada dedak, ada bungkil sawit gitu, ada kulit kedelai gitu. Jadi sekarang karena apa ya, daun singkong itu udah tidak sesuai harganya dan apa ya, persentase proteinnya semakin berkurang karena banyak batangnya gitu. Jadi saya perhitungan kalau daun singkong itu dengan persentase batangnya lebih banyak, itu artinya standar proteinnya menurun ya Mas. Menurun, terus kosnya juga jadi mahal. Jadi mahal. Lalu saya tambahin aja dedek, tapi serat kasarnya saya ganti sedikit damen. Damen gitu kan. Damen. Nah, kalau yang pengen belajar makan pakai damen, ke kandang saya aja. Itu damennya murni apa disilase dulu Pak, ataupun difermentasi dulu Bu? Disilase dulu. Disilase dulu. Disilase dulu, tapi pemakaiannya ya 10% lah Mas. Cuman 10%. Gitu. Digiling terus disilase. Digiling, disilase, dikasih apa itu probiotik. Bakteri ya, prebiotik ya gitu. Ya diungkep lah setengah bulan. 2 minggu gitu, wangi-wangi dikit gitu udah untuk campuran gitu. Tapi untuk yang 40%-nya ya serat kasarnya dari tebon jagung. Kemarin kita dapat tebon jagung manis ya. Oh, tebonnya. Tebonnya. Itu saya giling lalu tak ungkep gitu. Di silase. Iya, terus ijuannya ya hampir setiap hari kalau ijuan, karena kan untuk ngimbangin tadinya, protein tadinya sih Mas. Berarti bang pakannya sampai nanam ini Bu? Bang pakan kita tanam sendiri. Luasnya ada berapa hektar Bu? Ya kira-kira, karena nggak ngeblok ya Mas, ada lah 1/2 hektar kurang. Ada ya Bu ya? Nggak ngeblok. Untuk perawatan rutin Bu untuk domba-dombanya ini Bu, apa saja yang diberikan Bu? Kita premik ya. Premik. Kita premik kasih, garam kasih, karena garam itu tujuannya ya apa ya, supaya nggak kanibal sih ya. Gitu. Mineral. Premik itu memang kemarin sempat saya ganti dengan garam gel murni. Itu air susunya itu turunnya itu terlambat Mas. Kalau yang bagus itu kalau pakai premik kan begitu lahir susunya langsung turun, bisa diminum. Itu kalau ada jedah 24 jam aja pasti korban cempenya. Oh gitu. Jadi itu kita karena pakan apa karena premik Bu? Prediksi sampean? Saya rasa keseimbangan Mas. Premik itu ada pertambahan mineral ya, itu keseimbangan protein. Makanya saya kalau untuk protein tidak ganti-ganti gitu, maksudnya karena saya pakai protein yang itu ya dedak dengan kulit kedelai atau diganti dengan ampas tahu itu.
Untuk SBM, CGF itu pakai nggak? Nggak pakai, Bu? Nggak pakai saya nggak pakai. Berarti untuk proteinnya cuman kulit kedelai sama ampas tahu? Kulit kedelai ampas tahu. Sama dedak? Kita tambah dedak. Untuk kendala, Bu? Kendala selama Saman beternak ini? Kendalanya gini, Mas. Misalkan, terutama kendala pakan lah ya. Gitu. Saya ada pakan kadang-kadang tenaganya yang nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan saya ada karyawan yang misalkan di lapangan gitu bisa kontinu, kita bisa stok gitu. Jadi nggak sampai misalkan, oh ini tinggal mestinya satu hari satu plastik gitu, baru datang lagi gitu, nggak, kita bisa stok misalkan sampai 6 bulan gitu. Ini kan paling stoknya 1 bulan. Untuk pemasaran, Bu, selama ini? Untuk pemasaran masih aman apa terkendala? Ya, kalau dikatakan aman ya. Nyatanya masih bisa untuk pakan ya. Jual kita nggak ketang ya untuk pakan gitu. Cuman kalau untuk perputarannya memang agak seret sih itu. Karena dengan jenis yang seperti ini, kita tidak bisa jual borongan sama tengkulak, Mas. Kalau dijual sama tengkulak ya kita nggak dapat apa-apa. Oh, Bu, saya pengen yang bagus nih, indukannya, bahan indukan yang bagus gitu. Nanti saya pilihkan, karena kalau di sini kalau di peternakan recordingnya jelas toh, Mas. Iya, kalau di pasar kan nggak jelas dari siapa keturunan siapa. Kalau misalnya pengen yang tunggal apa pengen yang kembar gitu kan. Pengen yang kembar, Bu. Nah, ini anak kembar gitu. Ini anak ketiga, ini anak pertama, anak ke-1 itu jelas. Kan kadang ada yang pesen, Mbak, saya minta bahan pejantan yang anak-anak ketiga gitu. Ada ini udah ada ini. Ini anak-anak ketiga, anakan yang ketiga, kembar jantan semua. Kembar jantan ini indukannya ini. Kenapa memilih usaha jenis ini, Bu? Ya mungkin apa ya, saya usaha itu pernah jadi buka toko ya di pasar. Terus pernah jadi bos rongsok lah. Oh. Kenal saya lah mungkin yang tukang-tukang rosok. Satu Pringsewu, Kalirejo, Sukarjo gitu kenal saya. Kalau saya mantan rongsok. Tapi yang nyaman ya ini. Target ke depan, Bu, ingin menambah lagi populasi yang lebih besar lagi nggak, Bu? Saya punya keinginan minimal nih ya, Mas. Minimal indukan 150 ekor. 150 ekor? 150 ekor. Karena dengan 150 ekor serentel itu udah bisa buat gaji sendiri gitu, gaji karyawan, anak kandang, anak kandang gitu. Tinggal kita gaji cari buat yang nyoper ya, persediaan pakan gitu. Maksudnya itu. Kalau kita butuh karyawan 1, Bu, ibaratnya, terus kita ini harus pelihara berapa atau, Bu, biar ownernya itu dapat karyawan untung? 1 kalau menurut hitung-hitungan saya ya, itu 100 indukan udah cukup bisa. 100 indukan? 100 indukan. Karyawan 1. Cuman itu karyawan tetap. Iya, gitu iya, kan. Khusus di kandang apa? Khusus di kandang makan ya aja, ngasih pakan aja. Tapi untuk yang di lapangan itu butuh orang 3, Mas. Butuh orang 3 itu. Kenapa nggak milih ke perah, Bu? Kenapa milih ke domba? Ke perah. Kambing perah yang bisa produksi air susu setiap hari. Dulu saya pernah diarahkan anak itu untuk ke perah. Cuman dulu bayangan saya, karena saya pulang dari luar negeri itu dengan sesuatu yang baru ya. Dan dengan tidak mentor, karena saya memang orangnya feeling, Mas, insting gitu. Sesuatu yang saya buka, yang saya gelar, karena saya punya target usaha itu 6 bulan harus sekian, 1 tahun harus sekian, 2 tahun harus sekian, 3 tahun, nah terus gitu. Pokoknya saya punya keyakinan, punya insting, saya itu yakin gitu aja lah. Ada gitu. Targetnya, teman-teman. Yakin gitu aja. Yakin bahwa saya akan sukses gitu. Itu. Kalau untuk TKI ya saya berpesan ke luar negeri itu tidak terus hidup dan mati di sana, gitu. Tapi dari sana itu kita sudah bisa memplanning gitu loh, Mas. Planning saya 1 tahun itu seperti apa, gitu. 2 tahun seperti apa, 3 tahun seperti minimal, gitu kan. 2 kali kontrak 6 tahun gitu harus sudah bisa menyelesaikan semua. Iya. Itu kalau dengan manajemen yang ketat gitu kan. Tapi kalau di
tinggal hura-hura ya nggak tahu. Iya. Mungkin pulang jadi Gembel lagi. gembel lagi Iya. gitu kan. Itu. Nah kalau untuk peternak, khususnya sahabat ternak, dimanapun berada, ya jangan pelit sama ternaknya gitu. Ya kalau misalkan mereka itu sukanya apa, domba kita sukanya misalkan apa ya kita ikutin gitu. Oke, terima kasih Bu ya untuk bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga kedepannya sampean tambah sukses, kambingnya berenah, sampean diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki. Sampean keren, sampean hebat, sukses selalu. Gitu aja teman-teman. Salam ngarit. Salam ngarit, salam srek srek srek. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video sederhana saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.